Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, kami mau bersyukur kami hidup dalam sebuah masa yang sangat unik. Kairos Tuhan yang begitu luar biasa sedang ada dalam hidup kami. Hamba berdoa di saat-saat terakhir sebelum Engkau datang, buat semua kami waspada, tapi juga buat supaya hati kami makin berkobar-kobar untuk Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang Engkau katakan sedang tergenapi dengan sempurna. Tuhan, sungguh hamba berdoa selama 3 hari ini, sampai nanti Purim Tuhan, sesuatu yang ilahi Engkau curahkan dengan kuat atas hidup kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, 3 hari ini mengubah kami total Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami dengan roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian yang daripadamu. Supaya apa yang kami tangkap ini mengubah hidup kami dan membuat Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, tadi saya mengatakan dalam doa bahwa ini hari-hari yang sebetulnya luar biasa. Karena ada kairos Tuhan yang begitu sangat kental di sekitar kita. Saudara, Anda sudah mendengar berkali-kali soal yang namanya tetra blood moon. Sudah 2 yang dilewati. Kemudian nanti pada bulan April adalah yang ketiga. Dan bulan September adalah yang keempat. Saya bicara dengan Pak Herianto tadi. Dan beliau sudah kirim gambarnya beberapa hari yang lalu. Saya kaget sekali saudara. Sekarang oleh karena teknologi, maka teknologi itu bisa membawa kita, tanda petik ya, ke masa lalu. Nah, ketika dibawa ke masa lalu oleh teknologi itu, kita bisa mengerti sebetulnya pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau Anda baca di Alkitab kan kemudian matahari jadi gelap. Nah, itu yang sekarang kita kenal sebagai gerhana matahari total. Ternyata ketika ditarik ke belakang, maka sekitar tahun 30-an something, itu memang terjadi gerhana matahari total. Jadi apa yang Alkitab katakan itu sangat spesifik, detail, dan benar. Nah, yang lebih ajaib lagi, kejadiannya mirip dengan 2 tahun ini. Kalau Anda perhatikan, tanggal 20 Maret nanti ada gerhana matahari total. Tapi 2014 itu ada 2 blood moon. Setelah gerhana matahari total, nanti 2015 ini ada lagi 2 blood moon. Jadi 2 blood moon ini mengapit gerhana matahari total. Nah, yang ajaib di zaman Tuhan Yesus itu mirip sama. Sebelum Tuhan itu mati, setahun sebelumnya ada 2 blood moon. Jadi, selama Tuhan Yesus hidup, dia pernah melihat 2 blood moon. Lalu kemudian setelah kematiannya, tahun berikutnya, 2 lagi blood moon, tapi tidak gerhana yang utuh.
Tetap blood moon karena itu merah, tapi lebih seperti bulan sabit. Saya kalau lihat itu ya, saya bilang Tuhan ini sesuatu yang sebenarnya ajaib. Lalu kemudian bahkan pada saat itu digambarkan, sekitar 3,5 tahun sebelum kematiannya, ada blood moon. Jadi ketika Tuhan itu dipanggil, masuk dalam pelayanan, itu sudah muncul blood moon-nya. Saudara sekalian, saya pikir sesuatu yang begitu presisi, kalau bukan tangan ilahi tidak mungkin. Nah, ayo sembahyang supaya kita bisa tepat. Karena itu berkaitan dengan apa yang terjadi. Kalau Anda membaca Alkitab, setiap kali sebetulnya ada peringatan berupa gerhana matahari total, sebetulnya itu bukan sebuah pertanda yang baik. Kita harus berdiri dan kita harus perangi spirit roh yang akan muncul karena itu. Dan hari-hari ini saya merasakan roh antikris itu sangat kuat ingin segera muncul. Nah karena itu mungkin beberapa Anda agak terlambat sedikit, tapi kata orang better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebetulnya Tuhan waktu kami berdoa di Bandung beberapa waktu yang lalu memerintahkan sejak tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 12. Tuhan berkata puasa daging. Nah puasa daging ini itu pun orang Kristen itu ribut saudara. Pertanyaannya begini, kalau ribs boleh nggak? Tulang. Kalau kulit boleh nggak? Kulit kan di atas daging. Nah, itu suka-suka Anda lah kalau begitu. Orang perintahnya sederhana, pokoknya nggak usah makan daging. Sudah begitu. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Lalu kemudian, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20. Kita akan buat peperangan rohani. Saya berdoa semua kita siap. Karena itu sesuatu yang sangat urgent sekali. Dan itu waktu-waktu peperangan yang menentukan sekali. Nah saudara sekalian, karena itu saya mau berkata, ayo ambil bagian. 1 sampai 12, Pak, ini sudah tanggal 2. Oke. 2 malam sampai 13. Tambahilah saudara ya. Belajar, yang penting sikap hatimu mau mengikuti. Itu akan membawa perubahan yang luar biasa. Nah, ada banyak keajaiban sedang terjadi dalam hari-hari ini. Yang pertama, nanti pada waktu Rabu sore, ternyata itu tepat dengan awal perayaan Purim. Nah, khusus hari Rabu itu, nanti kita akan makan roti dengan yang manis-manis seperti yang Alkitab ajarkan. Tetapi kita akan mulai bukan jam 6, jam 5 sore. Supaya sebelum sundown kita mulai, dan persis sundown kita mencapai puncaknya, kita masuk Purim. Tapi saya mau beritahu saudara, saya menemukan sesuatu yang aneh. Purim itu akan mulai Rabu sundown. Akan berakhir di Kamis sundown. Oke. Tapi hari Kamis itu, sejauh yang saya mengerti ya, kalau salah tolong dikoreksi, itu Cap Gome. Betul kan? Jadi ada 2 hari raya besar, yang satu orang Yahudi, yang satu Chinese. Ketemu saudara. Nah ini yang saya mau cerita dengan saudara, tolong doakan baik-baik. Saya kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ya, ada hal-hal yang bukan karena kita hebat. Ada hal yang tidak kita sengaja, ya kan? Tapi tiba-tiba tanpa sadar, Tuhan itu menggiring kita ke situ. Jadi ceritanya, bulan lalu, anak-anak saya ngomong sama saya begini, tapi Senin tanggal sekian, tanggal 2, saya mau ajak penari inti ke Singapura. Wih keren banget saya bilang. Ngapain? Ya kita perlulah beberapa hari lah, pengen fellowship, pengen ngobrol dengan suasana yang lain. Katanya begitu. Lalu saya bilang, kamu sampai kapan? Jumat lah kita mau pulang dari Senin. Lumayan ya. Saya iseng ngomong begini.
Kalau papi join boleh nggak? Wah, mereka senang. Asik, join, ayo, join katanya. Lalu saya pikir, saya doain, Tuhan juga tidak berkata, pergilah ke Singapura. Tidak, saudara. Cuma saya kayak merasa Tuhan bilang, pergi gitu. Jadi saya bilang, aku nyusul ya. Dari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, pelayanan dulu, ya toh. Memberi makan domba dan dombinya Tuhan, gitu kira-kira kan. Lalu kemudian, Kamis saya mau pergi. Happy itu anak-anak. Sebab kalau papinya datang, makannya berbeda kualitasnya. Dia pikir begitu. Tadi pagi, saudara. Saya kan nggak tahu. Saya lagi di kamar mandi. Terus selesai, saya ambil koran yang kemarin. Tiba-tiba ada berita kecil di situ. Lee Kuan Yew membaik. Ketika saya baca, di hati saya gini. Nggak lama nih orang. Terus kemudian tiba-tiba saya sadar bahwa Kamis itu, 2 hari raya itu nyatu. Terus Tuhan bicara sama saya begini. Nah, orang itu, karena saya baru ngajar soal warisan minggu lalu di gereja. Ada DVD-nya kalau Anda mau dapatkan, saya ngajar 2 hari soal warisan. Supaya Anda mudeng sebetulnya seperti apa. Dia ngomong begini, nah, dia punya sesuatu yang ajaib sebetulnya. Merubah satu pulau miskin. Tidak ada tambang, tidak ada apapun di situ. Jadi sebuah negara termasuk paling kaya di dunia hari ini. Lee Kuan Yew. Orang berkata dia diktator segala macam. Banyak diktator juga di dunia. Tapi gak seperti orang ini. Dan Tuhan berkata begini. Sudah dekat. Bahkan sebetulnya jubahnya sudah tidak berfungsi. Sebab kondisinya kan di ICU. Katanya dikasih obat tidur. Dan sebagainya. Means dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia berkata begitu ngomong ini. Coba kamu perhatiin. Purim itu hari raya luar biasa buat orang Yahudi. Pembalikan keadaan. Ditambah dengan Cap Gomeh itu adalah puncak perayaan tahun baru. Tuhan berkata, kalau itu nyatu begini. Sebab yang namanya gerhana itu kan sama toh. Semua dalam satu garis lurus. Itu matahari, bulan nutupi. Satu garis lurus. Dilihat dari sini gelap mataharinya. Kan sama Tuhan bilang. Kalau terjadi begini. Saudara bisa kebayang nggak? Kalau Yahudi campur orang Cina. Anda bisa kebayang nggak? Yahudi campur Cina jadinya apa? Ayo. Dari besar sampai ngecer. Habis di tangan mereka semua. Loh ya toh? Gak ada kesempatan buat yang lain. Saya gak sengaja. Jadi pikirnya saya mau jalan-jalan 2 hari. Nenangin pikiran lebih tenang. Cari inspirasi. Tapi kok di mall Pak? Ya paling dekat kan di situ. Kalau ke Amerika kejauhan saudara. Naik gunung saya gak terlalu suka. But anyway dia berkata itu persis. Lalu kemarin malam Tuhan ajari saya yang namanya perjanjian garam. Dia jelasin begitu rupa sampai saya bilang gini. Tidak ada yang kebetulan. Nah, saudara walaupun itu didina ya sebetulnya. Orang-orang lama tahu dia itu orang Semarang, Lee Kuan Yew. Karena ada penari kami, itu masih familinya. Dan dia masih punya family tree-nya. Dia bisa ceritakan ini. Kong Hee, pada waktu ke Semarang, dia cerita soal beliau. Dia bilang, Pastor Petrus, itu orang Semarang, katanya begitu. Oh, dia orang Medan, saudara. Saya pikir ada sesuatu. Bangsa ini butuh mengubah semua yang tidak ada apa-apanya. Jadi sesuatu yang mulia untuk Tuhan kita. Amen, saudara. So ini adalah hari-hari yang sangat ajaib. Sesuatu yang di luar nalar kita nggak ngerti ini apa, Tuhan sedang membawa kita ke situ.
Dan saya mau bersaksi buat saudara, hari-hari seperti ini, jangan pernah Anda miss dengan kairos Tuhan. Karena itu hari Rabu saya berdoa saudara punya hati yang rindu, ambil apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, malam ini selama 2 malam, saya ingin mengajar sesuatu yang butuh konsentrasi Anda. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang sudah terdidik dan cepat menangkap dengan benar. Sebetulnya ini awalnya Tuhan itu cerita dengan saya. Saudara, kami akan ke Israel dalam rombongan besar nanti bulan September. Dan sampai dengan hari ini sudah minimal yang saya hitung 14 bis ini. Sudah di stop. Saya kalau cerita ini saya tidak ingin membangkitkan beberapa ratus orang daftar lagi. Please. Yang sudah waiting list itu banyak sekali. Kalau terlalu banyak nggak bisa tercover. Nah, pada waktu itu Tuhan itu ngomong sama saya begini. Itu ketika saya pergi ke Palembang bulan lalu. Satu hari Tuhan ngomong begini, nak, nanti September kamu harus ke Hebron. Nah, saya bilang Tuhan, kalau aku harus ke Hebron itu untuk apa? Tujuannya apa? Disitulah kemudian dia mulai cerita. Dan beberapa hari ini dia cerita sangat detail. Karena rupanya ada beberapa poin yang berkaitan dengan nasib bangsa ini. Bahkan beberapa poin ini akan berkaitan dengan apa yang Tuhan akan kerjakan buat bangsa Indonesia. Nah, ada apa dengan Hebron sebetulnya? Sebenarnya Tuhan mengajarkan begini, ini ada beberapa poin yang merupakan titik temu antara Ishak dengan Ismail. Kalau Anda membaca Mazmur 120, Anda akan membaca sebuah keluhan dari orang-orang yang tinggal di antara kemah-kemah orang Kedar. Zaman dulu orang Kedar itu kemahnya selalu berwarna hitam. Dan dalam Mazmur itu digambarkan bagaimana kekerasan menjadi ciri mereka. Nah, tetapi ada sebuah titik. Dan salah satu titik pentingnya adalah Hebron. Dan dengan apa yang dia ceritakan itu Tuhan berkata begini. Tanpa kalian sadari, sudah hampir 10 tahun ini yang kalian kerjakan dan lakukan menggenapi semua persyaratannya untuk satu kali bangsamu akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ishak dan Ismail akan disatukan Tuhan, nyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau ajak Anda pelan-pelan mulai seberapa kita bisa selesaikan malam ini. Kemudian kita lanjutkan besok dan Rabu siapkan diri buat Purim. Sekarang mari kita lihat, saudara, betapa pentingnya sebenarnya kota Hebron ini. Karena ini saya mau cerita dulu sebelum nanti kita lanjut. Hebron itu tempat di mana adanya gua Mahpela. Kalau orang ke Hebron sekarang, mereka akan ketemu dengan kubur daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, gua Mahpela ini dibeli oleh Abraham. Sampai kemudian Abraham mati. Lalu kemudian bangsa Israel, Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir. Oke. Begitu mereka pindah ke Mesir, daerah yang dibeli oleh Abraham itu sesuatu yang menurut saya penting sekali. Maka iblis bereaksi. Apa reaksinya? Dia kuasai daerah itu, dan dia taruh orang-orang enak, yaitu orang-orang raksasa paling gede. Itulah daerah yang namanya Kiryat Arba. Nah, saudara harus berpikir, merenung, ini cara berpikir iblis. Tempat yang dia lihat sesuatu yang penting di mata Tuhan.
tempat itu akan dia coba rebut dalam sebuah cara, upaya apapun yang dia bisa. Makanya saya mau berkata buat saudara, tempat-tempat yang sebetulnya strategis, peperangannya tidak simpel. Satu di antaranya adalah Hebron. Dari mana kita mengerti? Ayo kita lihat firman Tuhan. Yang pertama mari kita lihat Yosua pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat yang ke-15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ini ketika Kiryat Arba dan orang Enak dikalahkan oleh Kaleb. Saudara sekalian, ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang ketika kita perang, maka kesetiaan dan ketekunan itu akan bisa mengatasi sebesar apapun musuh yang kita harus hadapi. Kata Kaleb, nama Kaleb artinya anjing. Orang berkata kalau anjing, yang positif dari anjing adalah kesetiaannya. Ada anjing yang kurang setia kadang-kadang. Tapi pada umumnya anjing itu kita tahu akan kesetiaannya. Kesetiaan itu bisa menghancurkan raksasa terbesar apapun. Nah, yang saya mau ajak Anda belajar bukan pada raksasanya. Karena saya hanya mau menggambarkan bahwa Hebron itu dipandang sangat penting. Sehingga pada waktu iblis menguasai tempat itu, yang dia suruh jaga adalah para raksasa yang paling besar. Nah, ada apa sebetulnya dengan Hebron? Sehingga itu penting sekali. Hebron, sekali lagi saya berkata, ada banyak hal yang ajaib, tapi salah satu yang harus Anda perhatikan, itu titik pertemuan antara Ismail dan Ishak. Kapan peristiwanya? Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Lihat pada ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Kejadian 25, 9, 10, 11. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Sohar orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Sebelum kita belajar, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia pernah diberi penjelasan oleh seorang rabi. Katanya Sarah itu cantiknya luar biasa. Sehingga pada masa tuanya pun banyak raja masih ingin mengawini dia. Dan ditanya seberapa cantiknya, rabi itu berkata, ini yang kami yakini. Kecantikannya begitu luar biasa. Sehingga wanita lain yang berdampingan dengan dia, mukanya kayak monyet dibanding dia. So beruntunglah Anda tidak ada Ibu Sarah di tengah-tengah kita. Anda dalam masalah besar kalau beliau di sini. Sarah-sarah yang lain, saya harap Anda mengerti, originalnya itu begitu dahsyat sampai wanita yang lain, kata para rabi itu, dibanding dia jadi seperti monyet. Nah, saudara sekalian, ini ada poin kalau Anda perhatikan. Setelah sekian lama pisah, perpisahan yang menyakitkan, yang membawa luka yang luar biasa. Ketika Ismail dan Hagar diusir oleh Sarah, mereka bertemu kembali, dan Alkitab berkata pertemuan itu pada waktu mereka menguburkan ayah mereka, yaitu Abraham, di gua Mahpela. Dan kata Mahpela artinya double, 2 kali lipat. Maka sebetulnya Tuhan berkata, peristiwa Hebron akan membawa sesuatu yang double. Tuhan berkata, akan terjadi satu hari, Ishak dan Ismail akan bertemu dalam suatu kondisi yang sangat damai, dan mereka bersatu. Dan Tuhan berkata, itu harus menjadi bagian daripada negaramu. Sebab kalau peristiwa Hebron tidak terjadi,
Satu hari akan muncul masalah besar. Karena itu dia berkata, aku ajari kamu, mengapa kamu harus ke Hebron. Karena Tuhan berkata, itu berkaitan dengan bersatunya Ismail dan Ishak. Nah, tetapi peristiwa itu tidak bisa hanya begitu saja. Dan Tuhan mengatakan, ada 3 faktor yang sebetulnya dilakukan dan terjadi, sehingga nubuatan itu akan satu hari sungguh-sungguh terjadi. Apa Tuhan? Saya tanya, apa yang harus dilakukan atau apa yang sudah dilakukan? Saya mau dengan cepat bahas ini. Saya berharap kita selesaikan 3. Tapi kalau bisa 2 saja sudah ajaib. Yang pertama Tuhan berkata, kamu harus tahu, Gua Mahpelah adalah satu-satunya tempat yang dibeli, dibayar oleh Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak ada tempat atau apapun yang precious yang kamu bisa dapatkan tanpa kamu bayar harganya. Pada waktu saya membaca ini, Tuhan berkata, kalian sudah hampir 10 tahun membayar harganya. Saudara, saya kalau melihat ya, Anda kan mengerti seringkali kita melayani bersama-sama. Saya kan ada di dalamnya. Saya kalau melihat saudara-saudara saya yang lain satu persatu, saya melihat bahwa semua bayar harga. Tidak ada satupun, walaupun kelihatannya kita semua memang happy, kita memang happy saudara. Tapi bagaimanapun ada harga yang kami bayar. Dan saya nggak bisa sangkali itu seperti sesuatu yang tidak bisa lepas begitu saja. Kita kan inginnya berkata, sudahlah kita nggak usah bayar apa-apa, nikmati semua yang dari Tuhan. Nggak bisa. Dan aneh memang aneh. Saya melihat bahwa setiap kali Tuhan perintahkan kita sesuatu, sebenarnya Tuhan berkata bayar harganya. Saya ngalami dengan Tuhan itu sampai begini saudara. Kalau orang buat tour nih ya, buat tour. Seringkali orang berkata gini, sekian puluh free 1 ya. Nanti free-nya untuk pendetanya. Kasus saya, dia bilang begini, enggak ya. Free-nya kasihkan orang lain. Atau free-nya suruh ngurangi harganya. Lu bayar sendiri. Jadi sudah melayani khotbah, mendoakan orang, konseling, bayar juga seperti yang lain. Dan Tuhan berkata itu harus kau biasakan nak. Bayar harga. Kalau saya perhatikan sebagian besar pelayanan yang sekarang ini dikerjakan, itu Tuhan bawa ke tempat-tempat yang tidak bisa memberi apa-apa. Dan dia berkata itu juga harga yang harus dibayar. Kita pergi ke seluruh Indonesia, kita libatkan pasukan begitu banyak. Dapat dikatakan mereka semua bayar masing-masing. Berjuang dengan semua yang ada dan ujungnya mau berkata, Tuhan kami mau bayar harganya. 2 tahun lalu kita buat red carpet ke seluruh dunia. Masing-masing bayar sendiri. Ajaib itu. Tapi Tuhan mengatakan, itu bagian yang harus dilewati. Saudara bantu doa. Bulan depan saya dengan Pak Yusak akan KKR dan seminar di Jayapura. Kita berdoa, minta ke Tuhan. Kita minta baptisan itu lebih dari 2.000 jiwa. Kita akan buat KKR anak, saya dengan tim tentu. KKR anak, KKR untuk orang-orang muda, anak pelajar, youth. Pemda sana bagus sekali, akan diliburkan 2 hari sekolah gantian. Yang bagian utara hari pertama, yang selatan hari kedua. Tapi kita mengharapkan dari begitu selesai KKR saudara, yang bertobat maju ke depan dilayani, bawa ke pantai, baptis. Yang ajaib gereja-gereja semua mendukung.
Mereka berkata, ini belum pernah yang seperti ini. Kita akan buat pasar murah, mendoakan kesembuhan. Kami juga akan buat seminar dengan teman-teman TNI dan Polri di Jayapura. Bantu doa, tapi bayarnya mahal. Anda tahu transportnya ke sana, tim yang berangkat, barang yang harus dibawa, sudah 1 kontainer masih kurang, saudara. Kita mesti mau kirim lagi sampai ke Jayapura. Tapi saya mau berkata buat saudara, it's worth it. Dan Tuhan ngomong kepada saya, nah itu gerbang timur. Buka lagi dengan kuat. Supaya aku segera datang yang kedua kali. Saudara sekalian, tidak ada hal yang tanpa dibayar kalau kita ingin melihat kegerakan terjadi. Orang kedua yang pernah bayar harga untuk tanah adalah orang bernama Daud. Di tanah milik Arauna, dia mau beli itu sekalipun disodorkan dengan cuma-cuma. Di Gua Mahpela sebetulnya mereka berkata, ambil saja, tidak usah kau bayar. Abraham sampai tersungkur, dia berkata, biarkan aku bayar dengan harga penuh. Dan di tempat Arauna yang dibayar oleh Daud, sekian waktu kemudian, disitulah rupanya Salomo membangun akan baitnya. Kalau saudara melihat semuanya ini, maka hal yang harus diperhatikan adalah tetap ada harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, kalau saudara merindukan terjadi sesuatu yang ajaib lewat hidupmu, bayar harganya. Kalau kita berani bayar harganya, Anda akan lihat Yesus dipermuliakan dengan luar biasa. Nah, yang kedua, ini cukup panjang, saya berharap Anda bisa melihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, yang kedua, nama Hebron itu artinya binding friendship. Membuat ikatan persahabatan, kata Hebron. Coba kita lihat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut siapa? Sahabat Allah. Kalau Anda ada Alkitab lain dalam King James, New King James, saudara boleh lihat pada Yesaya 41 ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, but you Israel are my servant. Tetapi engkau Israel adalah hambaku. Jacob whom I have chosen. Yakub yang sudah kupilih. The descendant of Abraham, my friend. Keturunan daripada Abraham, my friend. Kalau Anda baca di The Message dikatakan, keturunan dari Abraham, my good friend Abraham, katanya. Luar biasa ya. Sampai Tuhan berkata, Abraham adalah sahabat baiknya, sahabat karibnya. Saudara, ada hal yang ajaib sebenarnya. Kalau Anda membaca lebih jauh orang yang bernama Daud. Satu hari ketika Daud sudah berhasil merebut kembali keluarganya dan harta bendanya yang pada waktu itu dia tinggal di Siklak dan kemudian dihancurkan dan dijarah oleh musuh. Begitu Daud selesai menang perang, maka dia memberikan jarahan kepada penatua-penatua orang Yehuda. Kalau Anda dengerin khotbah saya tentang warisan, nanti Anda tahu itu apa yang signifikan dari itu. Tetapi yang ajaib adalah, kemudian Tuhan berkata kepada Daud, Daud, kamu balik, pergilah kamu ke Hebron. Nah, rupanya di Hebron itulah sebenarnya Daud itu diurapi menjadi raja atas Yehuda. Mengapa Daud harus ke Hebron? Sebab di sana, di tempat persahabatan, di tempat friendship, dia diurapi sebagai raja. Nah, ketika Daud jadi raja, sebetulnya antara Daud dengan Tuhan ada yang namanya covenant, perjanjian.
Dan perjanjian antara Daud dengan Tuhan adalah yang namanya perjanjian garam. Ini rupanya tidak berlaku bagi seluruh Israel. Ini perjanjian sangat pribadi buat Yakub dan keturunannya. Nanti saya akan ceritakan betapa hebatnya perjanjian ini. Tapi itu terjadi di Hebron, saudara. Di tempat di mana orang mengikat, membangun sebuah friendship, sebuah persahabatan. Dan lagi saya berkata, tetap ada harga yang dibayar. Saudara, saya kaget ketika saya pelajari tentang perjanjian garam ini. Di beberapa daerah sebetulnya sampai dengan hari ini. Ketika gereja menikahkan dua atau sepasang laki dan perempuan. Kalau kita mungkin sebagian bentuknya tukar cincin. Mereka juga lakukan itu. Sebagian gereja menambah dengan perjamuan. Bagus sekali. Tapi ada gereja yang konon mereka meneruskan tradisi dari zaman dulu. Jadi setelah mereka sumpah atau berjanji laki dan perempuan, maka mereka memasukkan tangan mereka, mencelupkan jari mereka ke air. Setelah itu, calon suami istri ini mencelupkan jari yang basah ini ke dalam garam. Kalau sekarang kan saling menyuap roti. Ya kan? Itu tradisi dari mana? Nggak jelas. Dari barat mungkin ya. Harusnya kalau orang Jawa saling menyuap lemper. Itu mungkin lebih afdol. Tapi zaman dulu nggak begitu. Jadi tangan ini sudah basah, jarinya dicelupkan ke garam, terus saling disuapkan. Kalau yang belum nikah boleh dicoba itu. Asinnya luar biasa, saya percaya. Tapi apa yang ajaib dari yang namanya sebuah perjanjian garam? Saudara, kalau Anda membaca Daud sebenarnya, pengorbanannya begitu besar, dibayar oleh keluarganya. Saudara pikir gampang melepas orang bernama Mikal, yang pernah menyelamatkan nyawanya, yang akan dibunuh oleh Saul. Kalau Anda baca ceritanya ajaib sekali. Tapi sebetulnya tetap harganya dibayar. Dia mengembara membawa keluarganya, itu masalah loh. Di Siklak bukankah semua ditangkap oleh musuh? Dan Tuhan menguji hatinya, sampai Tuhan berkata, ini temanku. Saudara harus mengerti ya, bahwa yang namanya predikat sahabat Allah itu bukan hal yang gampang. Seringkali kan kita nyanyikan lagunya toh. We are a friend of God. Gitu? Tidak sesimpel itu. Itu kan kita yang mengklaim. Ya kan? Seringkali kan Anda mungkin di airport ketemu Pak Jokowi, terus foto bersama. Di mobilmu di mana ditempelkan. Anda mengklaim saya dekat dengan presiden. Pak Jokowi mungkin tanya, Pak ini siapa? Entah. Orang saya di airport, di pasar rame-rame yang foto sama saya ribuan kok. Klaim sepihak itu enggak sah. Tuhan yang mesti ngomong. Nah sekarang saya mau cerita yang namanya perjanjian garam itu seperti apa. Nanti kan saya akan tunjukkan betapa hebatnya perjanjian garam itu. Yang pertama sebetulnya itu adalah sebuah binding friendship. Orang makan dengan dibubuhkan garam. Saya pernah cerita, pada waktu Perdana Menteri Israel Menahem Begin akan berkunjung ke Mesir. Itu presidennya Anwar Sadat. Menahem Begin tanya dengan Anwar Sadat, apa jaminan keamanan kalau aku datang ke Mesir? Sadat mengatakan, nyawaku jaminannya. Begitu akhirnya dia mendarat, disambut oleh Anwar Sadat. Hal yang pertama mereka buat adalah mereka makan roti dan dibubuhi dengan garam. Orang Timur Tengah tahu itu. Nah begitu dibubuhi dengan garam mereka makan, sejak itu tuan rumahnya berkata, apapun yang terjadi atas hidupmu, aku yang tanggung jawab sampai nyawaku pun aku berikan. Bahkan kalau Anda mengerti dalam bahasa Arab,
kata garam itu digunakan kata yang sama untuk bicara atau menyebut kata treaty, perjanjian. Jadi kalau Anda itu tidak tahu konteks kalimatnya, Anda bingung. Kata ini artinya garam atau perjanjian. Karena sebetulnya garam itu fungsinya untuk membangun relationship dan ada perjanjian. Sepanjang yang kita baca di Alkitab, itu hanya diberlakukan Tuhan sebetulnya. Bahkan di seluruh Alkitab hanya 3 kali disebut. Itu diberlakukan Tuhan kepada orang Lewi. Dia ngomong, kalau engkau mempersembahkan persembahan, jangan kau lupa bubuhkan garam. Tapi kemudian Tuhan berkata, daging yang dipersembahkan oleh umatku, lemaknya bakar buat aku, dagingnya buat kamu. Itu sebuah perjanjian garam. Jadi antara Tuhan dengan orang Lewi membangun sebuah friendship, persahabatan. Pak, tapi apa hebatnya friendship itu? Dengerin saudara. Kalau Anda bertamu ke rumah seseorang, atau ada orang bertamu ke rumah Anda, dan orang itu begitu jahatnya luar biasa. Tapi hari itu dia minta supaya makan atau buat perjanjian garam dengan dia. Dan Anda berkata, oke. Lalu Anda makan makanan yang dibubuhi dengan garam. Begitu Anda makan dengan orang itu, sejahat-jahatnya orang itu, selama dia ada di rumahmu, Anda akan jaga proteksi dengan nyawamu. Sampai seperti itu, saudara. Sebab di Timur Tengah tamu itu jadi raja betul. Dihormati luar biasa. Anda ingat cerita Lot? Malaikat datang ke rumahnya Lot. Orang-orang jahat ini berkata, biar bawa keluar, kami mau pakai dia. Lot ngomong apa? Aku punya 2 anak perawan. Pakai saja anakku, asal jangan tamuku. Anda ngerti nggak? Yang namanya keramah tamahan di sana itu seperti itu. Itu belum sampai makan dengan dibubuhi garam loh. Kalau sudah dibubuhi garam, sudah ada binding friendship-nya. Dan saya mau beritahu saudara, itu tidak bisa disangkali oleh Tuhan. Pak, bagaimana mendapatkan itu? Hebron, saudara, Hebron. Sebab kalau saudara dan saya tidak bersahabat dengan Tuhan, kegerakan tidak akan datang. Karena orang yang tidak bersahabat dengan Tuhan, Anda akan bersahabat dengan dunia. Tapi sebuah persahabatan yang diakui Tuhan, bukan sesuatu yang begitu ringan diberi dan tidak ada harga yang harus dibayar. Saudara, ada orang bertanya dengan saya, Bapak pernah ngalami sesuatu ya? Ini terjadi, seingat saya, tahun 2005 atau 2006 sebetulnya. Pada waktu itu saya masih ingat, kenapa Bapak ingat tahunnya? Karena 2007 kami mulai sekolah terang bangsa. Dan hari itu sekolah kami belum ada. Jadi perkiraan saya sekitar 2006. Saya masih ingat saya lagi jemput anak saya sekolah, 2, Samuel dan Sasa. Mereka sekolah di sekolah internasional. Saya jemput mereka kira-kira mungkin jam 1 lebih lah, hampir setengah 2. Saya datang lebih awal dan masih belum keluar anak-anak. Saya masih ingat waktu itu saya punya BMW hitam. AC-nya dingin sekali. Itu hari-hari termasuk yang paling berat dalam hidup saya. Pressure tekanannya ngeri sekali. Dan saya baru sadar bahwa saya bisa stres. Saya pikir saya nggak bisa. Ternyata manusia biasa. Sama seperti yang lain. Pada waktu itu saya nyalakan AC sudah mentok dinginnya. Sampai ngembun. Dingin sekali. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya bisa berkeringat. Basah kuyup. Di tengah-tengah AC. Di mobil dingin tuh. Basah kuyup. Saya ambil sapu tangan saya. Saya seka keringat saya. Ngocor terus saudara. Saya bilang, waduh, aku ini stres ternyata.
Ini pressure luar biasa. Tiba-tiba di tengah-tengah seperti itu, telepon saya bunyi. Ada hamba Tuhan, teman dari Bandung. Di zaman itu, di waktu itu, menurut saya, itu zaman pekanya luar biasa. Kadang-kadang kepekaan orang itu bisa up and down, ternyata saudara. Tergantung dari situasi hidup dan jiwanya dan hatinya. Makanya Anda mesti hati-hati. Menurut saya, itu hari-hari dia pekanya luar biasa. Tiba-tiba ada telepon saya. Itu kira-kira hampir jam 2. Sekolah belum bubar. Saya terima teleponnya. Saya hanya jawab, halo. Terus dia ngomong begini. Dia panggil saya Om. Om. Aku sekarang ini lihat penglihatan. Kamu lihat apa? Saya nggak terlalu menanggapi dengan antusias. Orang kalau stres, Anda nggak pengen dengar yang lain-lain. Anda pengen bebanmu hilang aja. Itu ngeri sekali. Itu keringat dingin ngocornya luar biasa. Sambil saya seka keringat saya di dalam mobil. Dingin, tapi keringatnya banyak. Saya bilang, kamu lihat apa? Saya tahu anak ini peka. Dan berkali-kali teruji. Yang dia lihat itu tajam benar sekali. Dia bilang begini, aku lihat pemandangan aneh Om. Om ini sedang berkeringat banyak sekali. Saya kaget saudara. Siapa yang cerita? Saya berkeringat. Saya nggak bibian orang. Aku berkeringat. Nggak ada. Zaman itu belum ada BB lah rasanya. Terus selfie. Aku berkeringat. Nggak ada. Zaman itu nggak ada. Dia bilang, aku lihat Om lagi berkeringat. Keringatnya ngocornya banyak. Kaget saya. Tapi itu membuat hati saya jadi tenang. Berarti Tuhan tahu kan keadaan saya. Terus dia bilang, yang aneh ya Om. Aku lihat Tuhan Yesus datengin Om. Bawa sapu tangan. Tuhan juga punya loh sapu tangan saudara. Rasul Paulus juga punya loh. Saya tidak bawa hari ini. Lalu kemudian, ngapain? Saya bilang, pura-pura nggak lihat. Dia nyeka keringatnya Om. Kaget aku. Terus kemudian dia berkata begini. Terus Tuhan ngomong begini Om. Ayo sahabatku, kamu kuat, kamu bisa. Ayo sahabatku, kamu kuat, kamu bisa. Terus dia bilang, hilang penglihatannya. Saya waktu itu masih kurang ajar loh. Tuhan, Bu jangan ngomong gitu. Selesai persoalanmu. Kan lebih enak, saya bilang. Lihat toh. Itu namanya kurang ajar kan saudara? Kan lebih enak begitu. Enggak. Tapi hari itu Tuhan seperti berkata, kamu tahu kan? Tuhanmu mengerti segala sesuatunya. Yang buat saya bersyukur adalah Tuhan tidak berkata, ayo bertobat lu, bertobat. Enggak tuh. Ini anak nggak tahu apa-apa loh. Dia hanya bilang, ayo sahabatku, kamu kuat, kamu bisa. Itu ngomong berkali-kali. Ketika saya cerita dengan Pak Yusak, dia hanya diam, dia bilang, itu maknanya besar loh. Sebab dari mulutnya, dia panggil kamu sahabat. Saudara, tadi malam sebetulnya, mau tidur nih, saya bilang besok aku mesti bangun pagi ke Jakarta dan sebagainya. Roh Kudus berkata kepada saya, nak, dalam hidupmu ada perjanjian garam. Saya bilang, why? Ada harga sudah kamu bayar. Dan ketika Tuhan panggil kamu jadi sahabatnya, itu ikatan perjanjian garam terjadi. Saudara, kalau Anda dalam posisi menderita, susah, jangan mengeluh. Lewati dengan Tuhan. Apapun yang Anda lewati dengan bersyukur, semua ada hitungannya. Dan pada saat hitungan itu bisa begitu tepat, saya percaya sebuah perjanjian pribadi akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin, saudara.
Tapi kalau kita menggerutu, kita marah, kita berontak, gak ada hitungannya. Hangus itu. Tapi apapun yang kita harus lewati, seringkali pilihannya bukan ada pada kita kok. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membawa kita pada setiap kali pada posisi tertentu yang kita ingin berteriak berkata, Tuhan, cukup Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi itu dengan kita berkata, Tuhan, ajari aku tiap kali bersyukur. Saudara akan melihat sesuatu yang ajaib. Nah, seperti apa hebatnya sebuah perjanjian garam itu yang membangun sebuah friendship. Mari kita buka 2 Tawarikh pasal yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Saya baca mulai ayat yang pertama. Anda lihat betapa dahsyatnya yang namanya perjanjian garam ini. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Jadi ketika Daud jadi raja, Tuhan berkata, untukmu dan anak-anakmu ada perjanjian garam. Teruskan lagi. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami. Saudara, ini seringkali terjadi ya. Kalau orang bisa ngasih persembahan gede itu, jadikan pendeta. Seriusan? Sama kan? Untuk siapa? Nggak tahu. Tapi terjadi ribuan tahun yang lalu. Teruskan lagi. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihat, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah,
mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ya memang kuat tenan nih saudara. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Kalau bojone 14 memang kuat bener. Menunjukkan dirinya kuat. Jangan ditiru yang itu saudara. 14 istri sama dengan 28 mertua. Coba Anda pikir. Kalau retret seminggu sekali, dahsyat saudara. Menunjukkan dirinya kuat. Saudara, ini poinnya. Orang yang ngerti namanya sebuah perjanjian, setiap kali dia dengan pengertian dia angkat di depan Tuhan, itu dahsyat. Tapi kalau Anda membaca, Daud itu tetap bayar harganya. Saudara, Hebron artinya binding friendship. Yang pertama harus dibayar. Yang kedua, harus ada ikatan persahabatan. Mari kita tarik ke belakang beberapa tahun yang lalu. Sepanjang yang saya tahu, sebetulnya orang pertama yang kalau khotbah berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, cuma satu, Pak Yusak, ya kan? Zaman itu nggak ada. Nggak ada namanya Tuhan berkata, itu nggak ada. Dan khotbah paling antik itu beliau. Beda dengan khotbah semua pendeta yang lain. Satu hari ayahnya pernah cerita dengan saya, almarhum. Dia berkata begini, Yusak punya anakku sendiri, tapi memang aneh orangnya. Saya tanya, lo kok bisa kong? Satu hari aku pergi sama dia pelayanan. Khotbah di gereja apa gitu. Nah aku kan tanya, kamu nanti khotbah apa? Nggak tahu. Tuh kok nggak tahu tuh gimana? Kamu jangan ngawur. Ini KKR ribuan orang datang, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kamu nggak tahu nanti mau ngomong apa? Nggak tahu. Padahal ayahnya Pak Yusak itu majelis gereja dan pengkhotbah. Nah, Anda kalau ketemu dengan orang seperti itu kan mereka juga ngerti bagaimana harus menyiapkan firman dan sebagainya. Pada umumnya kan seperti itu. Sampai di gereja, parkir, tanya lagi. Sudah ngerti? Tidak tahu. Nah terus piye katanya? Ya nanti gampang lah. Nah kalau Tuhan nggak bicara, ya aku diam saja. Saudara, mikir ada pendeta begitu? Sekarang mungkin banyak saudara. Terus betul-betul nggak ngomong apa-apa, diem gitu saudara ya kan? Sampai akhirnya puji-pujian segala macam. Dia sih cerita ini papanya sendiri. Tiap 5-10 menit disenggol. Sudah, belum. Sampai dipanggil untuk doa firman, disenggol. Sudah, belum. Malah aku dimarahi katanya. Pastor, doakin aja. Bapak dimarahi anaknya itu. Terus dia berkata, ini yang aku bingung.
Dia maju ke depan berdoa. Habis doa ngomong. Bagus. Pesan Tuhan katanya. Bingung gak? Pak Yusak pernah cerita di Jawa Tengah. Waktu itu dia khotbah baru 10 menit. Tuhan berkata, berhenti, turun. Nggak taunya di situ ada bukan pendeta, maaf. Dukun. Saya kalau dukun dengan pendeta kok nyampur nih gimana? Maaf. Dukun. Dan dukun ini bilang, aku bunuh orang ini. Dicoba, kok nggak bisa ya? Terus dukunnya berkata begini, kalau 10 menit dia bicara, dia berhenti, betul-betul dia hamba Tuhan. Sebab kalau tidak, aku kerahkan yang paling mengerikan. Dan kalau nggak kena dia, kena yang lain. Tiba-tiba 10 menit, Pak Yusak berkata, maaf, Tuhan suruh saya berhenti. Zaman dulu itu Pak Yusak perjanjian lama, siapa yang sudah pernah kenal? Wush. Diajak ngomong aja nggak mau. Kalau Anda ngundang dia itu ya, kan zaman dulu kan buat surat, mohon, pola khotbah, jawabannya itu sudah dibuat fotokopian. Yang terhormat, titik. Menanggapi undangan saudara, saya bisa, strip tidak bisa. Itu aja saudara, bener nggak ada basa-basinya. Tinggal dicoret mana itu aja. Kayak rapotan tuh naik dan tidak naik kan. Ya begitu, tanya. Kalau nggak percaya. Saya ini dulu termasuk orang yang paling males ngundang dia. Dari 10 kali saya undang mungkin 1 baru iya. Jadi dapatnya begitu, nggak ada penjelasan ABCD. Saya bisa, straight tidak bisa. Yang banyak dicoret bisa. Jadi tidak bisa. Tuhan memberkati. Itu aja. Terus diparak-parak. Nggak jelas. Kalau sekarang kan lebih sopan. Wah, terima kasih. Nggak ada, itu nggak ada. Basa-basi begitu nggak ada. Jadi ketika kemudian dia berhenti, pendetanya bingung. Besoknya KKR, oke normal, dukunnya bertobat. Tapi pendetanya anti. Satu hari Pak Yusak diundang di kota yang sama, beda gereja. Begitu nyampe, pendetanya ngomong gini, maaf ya Pak Yusak, saya batalkan KKR Anda. Loh kenapa? Pak pendeta itu ngomong, dengan Yusak lebih baik jangan. 10 menit bisa berhenti. Pulang saudara. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong sama Pak Yusak. Itu pendeta itu yang nggak bisa nerima yang pertama. 3 bulan lagi mati. Kaget tuh Tuhan, jangan begitu. Keputusanku 3 bulan lagi mati. Mati itu. Sulit ya. Kalau ini sebuah friendship, ini tuh bukan pertemanan biasa. Perjanjian garam itu sampai begini, kalau engkau ada di dalam rumahku, sejahat apapun lu gua belain. Itu perjanjian garam. Tidak berarti Anda bisa sembarangan berbuat semaunya. Anda menodai, mencidrai persahabatanmu dengan Tuhan. Tapi paling kuat adalah yang namanya pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Daud punya yang namanya persahabatan dengan Tuhan. Pak, apakah ada harga yang harus dibayar? Ya, coba lihat perjanjian baru. Supaya Anda jangan berpikir itu adalah tafsiran. Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14, lihat mulai ayat yang ke-25. Ini perikop yang ajaib sekali. Lukas 14.
Mulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya," aneh kan? Saya ulang lagi. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Lalu kemudian kalimat yang begitu panjang itu diawali dengan siapa yang tidak membenci ayah, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya, ditutup dengan sebuah konklusi aneh. Karena Yesus kemudian berkata apa? Garam memang baik. Tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mengapa dia tutup dengan soal garam? Karena ini berkaitan dengan friendship dengan Tuhan, perjanjian garam. Saudara, Tuhan adalah sahabat yang paling luar biasa. Bahkan sebetulnya di zaman-zaman terdahulu, garam itu begitu bernilai, sampai itu nilainya sama dengan emas, saudara. Anda mendengar kata salary, gaji, ya kan? Sebetulnya dari kata Latin salarium. Dan kata salarium itu apa? Garam. Zaman dulu tentara Roma dibayarnya seringkali dengan garam. Apa itu? Salary-nya dia. Dalam kitab Nehemia digambarkan ada orang yang terima gaji dari raja. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang makan garam dari istanamu. Orang yang terima blessing dari istanamu. Beberapa bulan terakhir ini, setiap kali khotbah ada sesuatu yang Ibu Iin selalu ceritakan. Kadang-kadang saya nggak enak hati juga sebetulnya. Ini kan ceritanya nggak apa-apa, BBI dia nggak apa-apa, saudara, ini nggak masalah, tenang aja. Besok belum dia yang khotbah, jadi saya masih punya waktu bernapas. Tapi ini pengakuan. Kemarin waktu di Bandung juga ngomong yang sama. Karena saya nggak enak hati. Tapi beliau jujur berkata begini. Jangan Anda pikir kita baik-baik. Kita ini seringkali ribut. Dari semua hamba Tuhan yang paling sering dimarahi saya, saudara. Dari geleng-geleng, dari ngelus dada sampai haleluya, ya sudahlah, memang begitu orangnya. Jadi ya sudah, bersyukur. Tapi bagus, ada orang marah-marah itu bagus, saudara. Paling tidak kita introspeksi dan jangan sampai kita jatuh tergelincir. Amen, saudara. Ambil positifnya. Mengubah beliau jadi lemah lembut itu susah. Saya sampai ngomong gini, nanti di surga ya, Tuhan cukup bohwat loh sama kamu. Kenapa? Semuanya kamu berkata, enggak gini Tuhan, harusnya begini loh Tuhan. Nanti kamu jadi penasihat yang mulia, saya bilang. Di antara semua yang dia omongin, yang saya tadi berkata karena enggak enak hati, dia tuh selalu ngomong begini sama saya. Kenapa berkatmu lebih besar dari aku? Coba bayangin, apa enggak bohwat Tuhan, saudara? Kenapa selalu berkatmu lebih gede dari aku? Emangnya kamu tahu? Tahu. Masalahnya punya kepekaan, saudara.
Ya saya hanya ketawa-ketawa, saya mau jawab apa? Saya kalau mau bilang, ya pangkatku lebih tinggi, pasti dia ngamuk pasti saudara. Pangkat lebih tinggi, gaji lebih, masa jenderal sama kopral lain sama, nggak mungkin. Ngamuk pasti ngamuk saudara. Ngamuk tuh, jangan sampai itu. Engkau aja tidak berani. Tanya engkau. Nggak berani. Nggak berani. Tapi saya mau ngomong apa? Itu pertanyaan susah dijawab. Kadang-kadang saya juga bertanya, Tuhan saya nggak protes, tapi tetap saya bersyukur, tetap loh. Saya cuma tanya, tapi tetap pertetapkan seperti itu saja. Jangan dirubah-rubah. Saya cuma tanya ini, kenapa? Ya, saya nggak tahu saudara, tapi mungkin satu di antaranya, salarium itu saudara. Salarium. Saya nggak tahu. Tapi itu mungkin satu di antaranya. Coba ketika saya melihat itu ya, saya bilang, seandainya setiap orang percaya ini bisa nikmati sebuah fellowship dengan Tuhan sedemikian, sampai keluar friendship-nya. Itu ajaib loh saudara. Ini kadang-kadang ya, sering kali saya lihat ini. Anda dengan pasangan hidupmu aja, dengan suami atau istrimu, dibanding dengan sahabatmu. Beda nggak saudara? Beda. Ya kan? Karena gini, kalau Anda dengan istrimu itu mesti ada ngomelnya, ributnya. Kalau persahabatan itu lebih banyak asik-asiknya menurut saya. Ya tuh, benar gak? Ya mungkin gak benar sekali Pak. Saya gak pernah ribut Pak, cuma nampar. Nah, sama aja. Kemarin teman saya anaknya umur 5 tahun ulang tahun. Terus diajaklah ke Jakarta, nginep di hotel. Terus anaknya ngomong gini lagi ini, Pi, enak ya Pi di sini, tenang. Kenapa tenang? Nggak ada yang nyereweti. Siapa itu? Mamahnya. Dan Tuhan sangat ingin jalin sebuah friendship dengan semua kita. Tapi sebuah covenant itu tidak pernah bisa diberikan rupanya ya, tanpa harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita sebagai orang percaya hanya menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh dengan semua yang ada, nggak ada gunanya. Semakin Anda bisa mendekat ke Tuhan, semakin Anda bisa ngerti hatinya. Dan hati Tuhan itu begitu luas, aspeknya begitu banyak, dan Dia yang sebetulnya sampaikan aspek demi aspek dalam hatinya, supaya Anda makin kenal siapa Dia. Saudara, beberapa hari yang lalu ada peristiwa. Saya habis seminar di Jogja. Ada seorang anak muda mau ketemu dengan saya, dia dengan istrinya. Lalu kemudian ketika ketemu, dia berkata begini, Pak, saya mau minta maaf. Saya buat kesalahan terhadap Bapak. Saya coba ingat kapan ketemu dia, nggak pernah. Tapi dia mau minta maaf. Saya bilang, kenapa? Terus dia cerita, saya ini anak pendeta, Pak. Ayah saya, papi saya menggembalakan di desa ini. Gereja kecil, Pak. Saya bilang, kamu kok bilang kecil? Emang berapa jemaatnya? Ya maksimal 100, Pak. Saya bilang, please, jangan kamu membuat penilaian besar dan kecil. Apalagi hanya dari jumlah. Sangat tidak bijak. Karena itu ukuran Tuhan yang menetapkan, bukan kami. Terus saya bilang, kenapa masalahnya? Gini Pak, tadinya ayah saya itu baik.
Pengen sekali bahkan ngundang Bapak KKR di tempat kami. Tapi nggak pernah berani ngundang. Saya bilang, kenapa? Ya merasa ini terlalu kecil dan sebagainya. Kadang-kadang saya kalau dengar itu sedih loh saudara. Bukan saya kengangguran ingin keliling semuanya, enggak. Tapi cara menilai itu tidak boleh dengan pandangan manusia. Terus kenapa saya bilang? Nah itu Pak, saya salah. Saya membandingkan papi saya dengan Bapak. Papi terus tuh gini. Anda kok gini? Papi terus tuh gini. Saya banding-bandingkan, lama-lama marah kepahitan Pak. Dengan Bapak. Loh, saya salami. Terima kasih untuk jasamu. Kamu orang kesekian belas yang tega berbuat itu padaku. Serius saudara. Saya ini dibegitukan orang belasan kali. Sejauh yang saya dengar. Dan semuanya ampuh. Pahitnya sama saya. Kadang-kadang saya ingat lagu lama itu. Apakah salahku padamu? Tapi begitu ada orang-orang sangat antusias. Dibanding-bandingin. Dan saya mau berkata, please jangan lakukan itu. Kalau Anda cinta saya. Karena sebetulnya nggak pernah bisa fair, saudara. Bagaimana seorang pecatur misalnya. Yang hanya gayanya satu. Anda tandingkan dengan petinju kelas berat. Di dalam ring tinju. Susah toh. Bertinju pun begini dia. Sebaliknya petinju itu suruh duduk di depan papan catur dengan sarung tinjunya. Nggak bisa. Dan memang menurut saya tidak boleh. Bedakan ini dengan ini hebat mana. Nggak ada. Surga idol itu nggak ada. Dan dia cerita, sekarang kepahitan Pak dengan Bapak. Mulai berkata sesat ini, bukan dari Tuhan, dari setan. Waduh. Pada waktu saya dengar itu, hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan, ini ada lagi seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Dan tiba-tiba saya ngerti hatinya. Dia berkata, nak, beban